Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 12 IPS, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga masih ada rasa semangat untuk belajar. Oke, langsung saja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai apa itu perwilayahan. Perwilayahan disebut juga dengan regionalisasi, yaitu suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Jadi yang dimaksud dengan regionalisasi atau perwilayahan yaitu upaya untuk membagi bagian daripada permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial berdasarkan ciri khusus atau berdasarkan kriteria tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan regionalisasi atau perwilayahan. Pada kesempatan kali ini, kita nanti akan membahas mengenai penentuan nilai bobot indeks, yang dimana nilai bobot indeks nanti ini untuk menentukan batas-batas wilayah atau untuk pengelompokan wilayah. Berdasarkan keseragaman, kita bisa menentukan perwilayahan wilayah formal apabila keseragaman dilihat berdasarkan lebih dari satu kriteria atau lebih dari satu variabel. Maka batas-batas wilayah formal dapat diperoleh dengan menggunakan metode nilai bobot indeks. Saya ulangi lagi. Jadi, berdasarkan keseragaman, kita bisa menentukan perwilayahan wilayah formal, di mana jika keseragaman tersebut dilihat berdasarkan lebih dari satu variabel atau lebih dari satu kriteria, maka batas-batas wilayah formal dapat diperoleh dengan menggunakan metode nilai bobot indeks. Paham ya? Proses perwilayahan dapat dilihat berdasarkan homogenitas atau keseragaman. Nah, di mana pada homogenitas ini dapat dilihat baik itu dari kriteria fisik maupun dari kriteria sosial budaya. Berdasarkan keseragaman, kita bisa menentukan perwilayahan wilayah formal jika keseragaman dilihat berdasarkan lebih dari satu kriteria. Batas-batas wilayah dapat diperoleh dengan menggunakan metode nilai bobot indeks. Di sini saya beri contoh angka pengangguran dan pendapatan per kapita wilayah Kabupaten Jepara. Ini saya bagi menjadi 9 wilayah, yaitu wilayah A sampai dengan wilayah I, di mana angka penganggurannya masing-masing wilayah A yaitu sebanyak 2% dengan pendapatan per kapita yaitu sebanyak 1.100. Kemudian wilayah C dengan angka penganggurannya 2% dan pendapatan per kapitanya sebanyak 1.000. Kemudian wilayah I dengan angka penganggurannya sebanyak 4% dengan pendapatan per kapitanya sebanyak 900. Maka
Dari tabel tersebut, jika perwilayahan dilakukan dengan tanpa pemberian bobot, maka kalian bisa melihat dari kotak yang ada di kotak itu ya, mulai wilayah A sampai dengan wilayah I. Nah, data angka pengangguran dan pendapatan per kapita ini nantinya akan digunakan untuk membuat perwilayahan dengan menggunakan metode nilai bobot indeks. Sebagai contoh, untuk bobot dari setiap persen pengangguran, di sini saya beri bobot 2. Sedangkan yang untuk pendapatan per kapita, apabila pendapatan per kapitanya kurang dari 1.000, ini ada 5 wilayah, maka diberi bobot 1. Dan apabila pendapatan per kapitanya lebih dari 1.000, maka diberi bobot 2. Saya berikan contoh perhitungan yang wilayah A terlebih dahulu. Di situ tertulis banyaknya angka pengangguran, yaitu 2%, sebanyak 2%. Kemudian dikalikan dengan bobotnya yaitu 2, karena bobot setiap angka pengangguran 1% itu 2, berarti 2 dikalikan 2. Kemudian setelah itu baru ditambah bobot pendapatan per kapita, karena wilayah A di sini jumlahnya lebih dari 1.000, maka bobotnya adalah 2. Berarti 2 dikalikan 2 kemudian ditambah 2, sehingga hasilnya adalah 6 untuk wilayah A. Kemudian begitu juga untuk wilayah B sampai wilayah E, caranya sama. Sehingga apabila ditotal semuanya itu jumlahnya 55, maka dapat diketahui rata-rata bobot wilayah Kabupaten Jepara ini rata-ratanya adalah 6,1, yaitu diperoleh dari jumlah nilai dibagikan banyaknya wilayah, yaitu 55 dibagi 9, sehingga hasilnya 6,1. Nah, dari ini nanti kita buat dengan standar deviasi berapa? Yaitu 0,5. Jadi, kalau ada standar deviasi 0,5 ini, maka wilayah tadi akan dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah yang pertama yaitu dengan nilai bobot indeks kurang dari 5,6. Kok bisa dapat 5,6 dari mana? Yaitu dari 6,1 dikurangi standar deviasinya 0,5, sehingga hasilnya adalah 5,6. Kemudian wilayah yang kedua yaitu dengan nilai bobot indeks antara 5,6 sampai 6,6, berarti ini di tengah-tengah ya. Kemudian yang ketiga yaitu wilayah dengan nilai bobot indeks lebih dari 6,6. Angka 6,6 ini diperoleh dari 6,1 ditambah standar deviasi 0,5, sehingga hasilnya adalah 6,6. Perwilayahan A sampai I Kota Jepara tersebut dapat dibedakan menjadi 3 wilayah ya, jadinya seperti yang sudah saya
berwarna yang berbeda di dalam kotak tersebut. Wilayah 1 ini dengan nilai bobot indeks kurang dari 5,6, yaitu diantaranya ada wilayah D dan wilayah G. Kemudian yang kedua, wilayah dengan nilai bobot indeks antara 5,6 sampai 6,6. Ini terdapat 4 wilayah, yaitu wilayah A, B, C, dan E. Dan yang terakhir, wilayah 3, yaitu dengan nilai bobot indeks lebih dari 6,6. Ini ada 3 wilayah, yaitu wilayah F, I, dan H.